Martial Peak 3633. Hanya dalam 1000 kaki. Lebih dari 1000 Bifang telah mati di bawah tangan keduanya. Tetapi seperti kilin api, Bifang ini telah terbunuh tanpa henti. Apalagi 1000. Bahkan jika mereka membunuh 10.000, itu akan sia-sia. Namun, dengan ledakan kecepatan yang tiba-tiba ini, mereka tiba di bawah awan api. Yang Kai mengayunkan pedangnya ke udara. Cahaya pedangnya berkedip cemerlang saat dia maju dengan berani. Bai Zuo berdiri berjaga di belakangnya. Dan dengan lambaian tangannya, dia melenyapkan semua penyerang. Awan api terus bergejolak. Tetapi nyala api yang menyala tidak dapat menghalangi cahaya dingin yang menyilaukan. Detik berikutnya, awan api pecah. Dan Yang Kai dan Bai Zuo melayang ke langit. Di atas 9 surga, masih ada awan yang berapi-api. Menghubungkan langit dan bumi. Tidak pernah berakhir. Keduanya bergegas maju tanpa henti. Setelah waktu yang tidak diketahui. Setelah membunuh Bifang yang tak terhitung jumlahnya. Sosok Yang Kai terhenti. Melihat ini, Bai Zuo juga segera berhenti dan mengaktifkan demonic ki-nya untuk melindungi dirinya sendiri. Di magma di bawah, perwujudan Yang Kai dengan cepat memanggil Bai Ya. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya kembali ke ukuran manusia. Dan dia mengangkat palu perang artefak iblisnya dan bergegas ke langit. Kilin di belakangnya mengejarnya tanpa henti. Memasuki awan api dan bertemu dengan kelompok Bifang, kilin api akhirnya berhenti. Seolah-olah langit dan bumi adalah dua domain yang berbeda. Kilin api hanya peduli dengan bumi sementara Bifang berurusan dengan musuh di langit. Fire Killing dan Bifang tidak bisa menghentikan Yang Kai dan Bai Zuo. Tetapi mereka juga tidak bisa menghentikan perwujudan dan Bai Ya. Sesaat kemudian, kedua belah pihak bertemu. 5 menit, perwujudan berbicara atas nama Yang Kai. Mendengar ini, Bai Ya dan Bai Zuo mengangguk dan ketiga Sein setengah menyebar untuk mengelilingi Yang Kai dan melindunginya. Mata Yang Kai tertutup rapat saat dia berdiri di tempat. Tidak bergerak. Tetapi siapapun bisa merasakan hukum luar angkasa memancar dari tubuhnya. Hukum-hukum ini tidak kuat. Tetapi mereka tampaknya membentang ke segala arah seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Apalagi yang bisa dia cari? Secara alami, dia mencari titik lemah dari penghalang dunia ini. Tempat ini adalah salah satu dari dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya di menara semesta. Jadi jika dia ingin pergi, dia harus menembus penghalang dunia kecil ini. Yang Kai telah mencari di tanah tetapi tidak menemukan kekurangan. Jadi dia hanya bisa terus mencari di langit. Meskipun pencapaian Yang Kai dalam hukum luar angkasa tidak lemah, menerobos blokade dunia kecil bukanlah tugas yang mudah. Namun, setiap dunia memiliki titik lemahnya sendiri, seperti Star Boundary. Tempat di mana pintu masuk dunia ada adalah titik lemah dari penghalang dunia Star Boundary. Itulah sebabnya itu memberi ras iblis kesempatan untuk membuka jalan yang menghubungkan dua dunia. Bahkan dunia besar seperti Star Boundary memiliki titik lemah. Apalagi dunia kecil. Dengan keberuntungan, Yang Kai telah menemukan sesuatu. Tetapi dia masih membutuhkan waktu. Yang paling penting adalah dunia ini tidak besar. Jadi Yang Kai dapat dengan mudah menemukannya. Jika dia memasuki dunia kecil berskala besar, itu mungkin akan membutuhkan usaha. Saat hukum luar angkasa memenuhi udara, pikiran Yang Kai seperti pisau tajam. Dan saat dia menggunakan hukum luar angkasa untuk memotong titik lemah itu, dia perlahan membuka celah kecil. 3 Half Saint di sampingnya menjadi gila. Bifang diringkas dari energi dunia dan tidak takut mati atau sakit. Itu adalah siklus hidup dan mati. Perwujudan itu sedikit lebih baik. Dia dilahirkan dengan fisik boneka batu dan telah memperoleh sumber api batu. Jadi meskipun dia mengerahkan begitu banyak kekuatan, dia tidak akan merasa lelah. Bai Zuo dan Bai Ya, di sisi lain, hanya menggunakan sebagian dari kekuatan mereka. Tetapi pada saat ini, mereka tidak berani menahan diri. Setiap serangan mereka dieksekusi dengan seluruh kekuatan mereka. Jadi dalam keadaan ini, tidak mungkin untuk mempertahankannya lama. Untungnya, hanya butuh sebatang dupa untuk membakar waktu. Jika itu hanya beberapa hari, kedua Half Saints bahkan tidak akan tahu apakah mereka bisa bertahan. Saat mereka bertarung, mereka juga memperhatikan gerakan Yang Kai. Seiring berjalannya waktu,
Fluktuasi hukum luar angkasa yang awalnya lemah secara bertahap menjadi lebih kuat. Jelas, Yang Kai telah membuat beberapa kemajuan. Benar saja. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yang Kai, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya. Fluktuasi hukum luar angkasa sangat kuat, dan ruang di sekitarnya mulai beriak. Matanya berkedip saat tangannya membentuk pisau dan menusuk ke depan. Anehnya, ketika sepasang tangan ini terulur, itu menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, mata Yang Kai melotot saat demonikinya meletus seperti tsunami dan dia berteriak, "Buka!" Saat kata-kata ini terdengar, tangannya tiba-tiba merobek ke samping. Langit seperti sepotong sutra halus yang terkoyak. Dan saat dunia berdengung, retakan perlahan muncul di depan mereka. Retakan ini gelap gulita. Dan ketika Yang Kai bergerak, retakan itu tumbuh lebih besar hingga akhirnya menjadi selusin meter dan lebar 10 meter. Yang Kai berbalik dan memanggil ketiga Half Saints. "Ayo pergi." Tempat terkutuk ini benar-benar tidak manusiawi. Sekarang setelah penghalang dunia telah rusak, secara alami yang terbaik adalah pergi dengan cepat. Tanpa ragu-ragu, Bai Ya dan Bai Zuo menggunakan teknik rahasia mereka untuk menebas musuh di kiri dan kanan mereka. Sosok mereka melayang kembali ke sisi Yang Kai, perwujudan tersapu dan juga mundur. Yang Kai memanggil Demon Key-nya dan membungkusnya sebelum menyelam ke dalam celah. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dunia lain. Tidak jauh, seekor monster yang ditutupi bulu panjang mencengkeram perutnya, menatap Yang Kai dan yang lainnya dengan ngeri sebelum berbalik dan melarikan diri. Yang Kai mengenali bahwa monster inilah yang telah menelannya dalam satu tegukan sebelum memasuki Sea of Fire World. Namun, pada saat ini, ada luka sepanjang kaki di mana tangan monster itu telah menyentuhnya. Apa yang mengalir keluar dari luka itu bukanlah darah, tetapi api dari dunia kecil itu. Bai Zuo dan Bai Ya tidak mengerti apa yang terjadi dan ingin membunuh monster ini. Tetapi Yang Kai dengan cepat menghentikan mereka. Apa ini? Bai Zuo melihat monster itu melarikan diri dan mengerutkan kening. Dia berasal dari Demon Rache wilayah iblis dan berpikir bahwa monster ini unik di Star Boundary. Tapi dia belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Itu dunia kecil. Yang Kai juga mengerutkan kening. Dunia kecil. Bai Zuo menatapnya dengan kaget. Saudara Yang, maksudmu dunia kecil telah membentuk rohnya? Seharusnya begitu. Yang Kai mengangguk. Jika bukan karena itu, dia tidak akan ditelan oleh monster bulu panjang dan memasuki dunia kecil itu. Setelah dia merobek penghalang luar angkasa dan keluar, perut monster itu memiliki luka, yang berarti bahwa monster bulu panjang adalah manifestasi dari dunia kecil sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Bai Zuo dan Bai Ya sama-sama terkejut. Membentuk roh dunia adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Jika ini masalahnya, bisakah wilayah iblis dan Star Boundary juga membentuk roh dunia? Jika hari itu benar-benar datang, bukankah ras iblis dan ras manusia akan hidup di dalam perut makhluk hidup? Tidak ada yang tak mungkin. Apakah kamu lupa tentang manik batas misterius saya? Bai Zuo tertegun sejenak sebelum mengingat bahwa manik batas misterius juga bisa berbentuk. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi mereka merasa lega. Selain itu, ada kejadian tak terduga yang terjadi di sini. Jadi aku tidak tahu persisnya apa. Tapi apa yang kita lihat saat ini memang spirit sape dunia kecil. Justru karena monster bulu panjang terbentuk dari dunia kecil dan ditutupi oleh energi dunia sehingga Yang Kai tidak dapat melihat kekuatan aslinya pada awalnya dan ditelan olehnya. Namun, dari kelihatannya, monster berbulu panjang ini tidak memiliki banyak kecerdasan dan hanya memiliki beberapa insting. Jika tidak, dengan kekuatan bentuk roh dunia kecil, mereka tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Yang Kai tidak tahu apa yang terjadi di dalam menara semesta. Dia juga tidak tahu apa yang telah dilakukan Lan Xun di dalam. Dia juga tidak tahu di mana Lan Xun berada atau apa yang dia temui. Namun, menghadapi situasi berbahaya seperti itu segera setelah dia masuk, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan agak cemas. Dia harus menemukan Lan Xun sesegera mungkin dan melihat apakah dia bisa membantunya memecahkan masalah ini. Paling tidak, dia harus membawanya pergi dari sini. Dia sudah menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membawa Ming Yue pergi dari wilayah iblis.
Jika dia bahkan tidak bisa membawa Lan Xun pergi sekarang, semua tahun kultivasinya akan sia-sia. Mengambil 3 half signs, Yang Kai berjalan maju sendirian. Dia ingat bahwa pagoda 5 warna memiliki total 5 lantai, yang masing-masing memungkinkan pembudidaya dengan kultivasi yang berbeda untuk masuk dan marah. Jika Lan Xun ingin memperbaiki menara semesta, dia harus pergi ke inti artefak ini, yang seharusnya berada di atas lantai 5. Namun, Yang Kai tidak dapat menemukan jalan ke lapisan berikutnya. Seolah-olah ini adalah satu-satunya lapisan yang tersisa di seluruh menara semesta. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan semua jenis monster ganas. Semuanya terbentuk dari dunia kecil. Semua monster ini memiliki temperamen yang berbeda. Ada yang pemalu seperti tikus. Dan ketika mereka melihat Yang Kai, mereka segera melarikan diri. Sementara yang lain sama ganasnya dengan monster bulu panjang. Ketika mereka melihat Yang Kai, mereka akan menerkam dan menyerangnya. Yang Kai menghindari mereka sebanyak yang dia bisa. Tetapi untungnya, kemampuan luar angkasanya memungkinkan dia untuk menghindari banyak pertempuran. Namun, jika seseorang sering berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatunya tidak basah? Tidak semua dunia kecil telah berubah menjadi monster ganas. Dan beberapa dunia kecil bahkan telah berubah menjadi batu yang terlihat sangat normal. Ketika Yang Kai melewatinya, batu itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menelannya, menyebabkan dia jatuh ke dunia kecil yang aneh dan harus menemukan cara untuk melarikan diri. Beberapa dari dunia kecil ini kuat. Ada yang lemah. Ada yang sekuat monster bulu panjang yang dia temui untuk pertama kalinya. Yang Kai harus memanggil 3 pelindung setengah Sein. Dengan yang lemah, dia bisa menembus penghalang dunia dengan satu pikiran dan melarikan diri. Baik Bai Ya dan Bai Zuo kelelahan. Meskipun mereka kuat, mereka tidak bisa menahan pertempuran terus-menerus. Setiap kali mereka dibawa kembali ke manik batas misterius, mereka akan segera beristirahat dan pulih, bersiap untuk bertarung di pertempuran berikutnya kapan saja. Tetapi tanpa kecuali, Yang Kai tidak melakukan apapun pada dunia kecil ini. Dunia kecil atau alam rahasia manapun di sini adalah harta menara semesta. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung untuk Lan Xun. Dia tidak akan menghancurkannya, apalagi merebutnya. Setelah beberapa hari, tidak ada petunjuk sama sekali, menyebabkan hati Yang Kai terbakar oleh kecemasan. Semakin lama dia menunda, semakin berbahaya bagi Lan Xun. Pada hari ini, saat mencari, Yang Kai tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Hanya untuk melihat sosok kecil berdiri di atas bukit. Diam-diam melihat ke atas. Itu adalah seorang gadis kecil yang tampak seperti dia baru berusia 5 atau 6 tahun. Rambutnya diikat menjadi 2 kuncir dan dia mengenakan gaun kecil yang indah. Matanya besar dan cerah, seperti diukir dari batu giok. Yang Kai mengerutkan kening. Ini adalah kedua kalinya dia bertemu gadis kecil ini. Meskipun penampilan pihak lain kecil, Yang Kai tidak menunjukkan sedikit pun penghinaan. Karena di menara semesta ini, segala sesuatu yang dapat bergerak bebas adalah roh dunia kecil. Batu itu seperti ini. Monster bulu panjang seperti ini. Dan begitu pula gadis kecil ini. Ketika dia bertemu dengannya kemarin, gadis kecil itu juga mengamati dari jauh. Tetapi Yang Kai waspada dan menghindarinya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi hari ini. Itu tidak mungkin kebetulan. Mereka sedang diikuti. Bersambung.